Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas manajemen konstruksi disusun oleh kelas C dengan dosen pembimbing Ibu Alfia Magfirona, Sarjana Teknik, Magister Teknik, dan asisten dosen yaitu Mas Haris, Sarjana Teknik. Koordinator kelas yaitu Riki Aditya Prakasa. Tugas manajemen konstruksi terbagi menjadi beberapa divisi. Yang pertama, divisi jembatan, yang beranggotakan Muhammad Fatih, Muhammad Reza Palevi, dan Riki Aditya Prakasa. Kemudian divisi jalan dan drainase, yang beranggotakan Herfian Ihsan Fadilah dan Faisal Agung Widodo. Divisi properti, yang beranggotakan Vicky Pratama, Abdullah Ashar Anas, Aditya Rahmanu, dan Gading Fernando. Kemudian divisi fasilitas umum yang beranggotakan Tegar Risdianto Pidea Eka Putra, Vito Alfidia, dan Naufal Ataya Putra. Yang terakhir divisi animasi, yaitu Vicky Pratama. Konsep perumahan. Konsep perumahan kali ini menggunakan konsep perumahan eco-friendly. Konsep pembangunan perumahan yang memperhatikan aspek-aspek lingkungan seperti penggunaan bahan bangunan yang ramah lingkungan, pengelolaan air dan limbah yang efisien. Bahan bangunan yang digunakan dalam pembangunan perumahan eco-friendly haruslah ramah lingkungan, yaitu terbuat dari bahan yang dapat didaur ulang, tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca, dan tidak merusak lingkungan. Kemudian pengelolaan air dan limbah. Pengelolaan air dan limbah yang efisien juga merupakan aspek penting dalam penerapan konsep perumahan eco-friendly. Hal ini bertujuan untuk mengurangi konsumsi air dan limbah, serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Beberapa contoh pengelolaan air dan limbah yang efisien yang dapat diterapkan dalam perumahan eco-friendly antara lain, yang pertama, penggunaan air untuk keperluan non minum, dan yang kedua, pengolahan limbah cair rumah tangga untuk dijadikan pupuk kompos. Analisis pasar dan investasi. Analisis pasar dan investasi adalah proses memahami faktor-faktor yang mempengaruhi harga aset dan resiko investasi untuk membuat keputusan investasi yang menguntungkan. Investasi pada perumahan Golden Ecofield, yaitu TK dan Playground, bank sampah, penggunaan baja ringan, food court, ruko dan rumah tinggal, gedung serbaguna. Penataan kawasan. Analisis penataan kawasan ini bertujuan untuk menciptakan kawasan hunian yang nyaman, sehat, dan berkelanjutan. Tujuan ini diwujudkan melalui konsep pembangunan yang mengedepankan aspek lingkungan dan sosial. Aspek manajemen sumber daya. Aspek ini menerapkan konsep pembangunan yang mengedepankan konsep eco-friendly, pengolahan limbah yang terintegrasi, sehingga perumahan dilengkapi dengan fasilitas daur ulang untuk mengurangi jumlah limbah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Aspek estimasi biaya.
Estimasi biaya ini terdiri dari beberapa komponen, seperti biaya lahan, biaya pembangunan infrastruktur, pembangunan rumah, berdasarkan analisis yang dilakukan. Estimasi biaya pembangunan perumahan Golden Ecofield sebagai berikut. 1. Biaya lahan. 2. Biaya pembangunan infrastruktur. 3. Biaya pembangunan rumah. Pengawasan kualitas. Perumahan Golden Ecofield menerapkan sistem pengawasan kualitas yang ketat untuk memastikan bahwa kualitas perumahan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sistem pengawasan ini terdiri dari beberapa tahapan, antara lain 1. Pengawasan pelaksanaan, 2. Pengawasan pasca. Analisis jadwal pelaksanaan. Analisis jadwal pelaksanaan suatu proses yang penting di dalam mengatur berjalannya suatu proyek. Pembuatan time schedule (RAP) diperlukan supaya mengetahui proyek dilaksanakan kecepatan atau mengalami keterlambatan. Penerapan teknologi dan inovasi. Penggunaan teknologi energi terbarukan. Perumahan Golden Ecofield menggunakan energi terbarukan seperti panel solar untuk mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan listrik. Penggunaan teknologi penghemat energi. Perumahan ini menggunakan berbagai teknologi penghemat energi seperti lampu hemat energi dan AC inverter. Lampu hemat energi dapat menghemat konsumsi energi hingga 50%, sedangkan AC inverter dapat menghemat konsumsi energi hingga 30%. Penggunaan teknologi daur ulang. Perumahan Golden Ecofield menerapkan sistem daur ulang untuk mengurangi jumlah limbah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Pembangunan bank sampah dilakukan di dalam perumahan guna untuk mengolah sampah dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Sampah yang dikumpulkan dapat diolah menjadi barang yang dapat dipakai. Sekian presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mempersembahkan perumahan Golden Ecofield yang terletak di Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten dengan luas tanah kurang lebih 5 hektar, mengusung konsep eco-friendly di mana memiliki nilai ekonomisnya tersendiri seperti penggunaan bahan bangunan yang ramah lingkungan, pengelolaan air dan limbah yang efisien. Memiliki beberapa bangunan yang akan didirikan untuk memberikan kenyamanan dan kepuasan kepada Anda semua, seperti rumah tinggal, ruko, masjid, klinik, gedung serbaguna, food court, dan lain-lainnya. Untuk akses perumahan Golden Ecofield memiliki 3 tipe jalan, yakni jalan primer dengan lebar 15 meter, jalan sekunder dengan lebar 11 meter, dan jalan tersier dengan lebar 9 meter. Menggunakan perkerasan jalan yakni flexible pavement. Dihubungkan dengan jembatan yang memiliki bentang 50 meter dan lebar 9 meter. Jembatan tersebut memiliki 2 dinding penahan tanah dan 1 pilar serta menggunakan material beton prategang. Perumahan Golden Ecofield ini juga memiliki nuansa yang nyaman, indah, sejuk, dan asri. Memiliki air mancur sebagai point of interest-nya. Serta terdapat tempat bersantai dan tempat kreasi untuk penghuni semua. Dengan memperhatikan alam sekitar, taman perumahan dirancang untuk memberikan lingkungan yang menyenangkan bagi penghuni,
memperindah landscape, menyejukkan udara, menyerap polusi, menyimpan air tanah, dan sebagai ruang bersosialisasi. Serta kita hadirkan embung perumahan dibuat sebagai elemen estetika dan tempat penampung air di kala hujan. Terdapat ruko tipe 2 dengan luas tanah 80 meter persegi, memiliki 3 lantai. TK dan playground memiliki luas tanah 600 meter persegi, didirikan untuk mendukung pembelajaran dan memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk beraktivitas fisik, mengembangkan keterampilan motorik kasar dan halus, serta belajar berinteraksi dengan teman sebaya. Memiliki ruang kelas yang nyaman. Kebutuhan penghuni perumahan, kita hadirkan ATM dan kamar mandi umum yang tersebar di 3 titik lokasi perumahan. Klinik 24 jam Duta Harapan memiliki luas tanah 840 meter persegi, didirikan sebagai fasilitas kesehatan yang terletak di dalam perumahan. Klinik ini menyediakan layanan kesehatan dasar seperti pemeriksaan kesehatan, pengobatan penyakit ringan, dan layanan gawat darurat. Terdapat pos satpam dengan ukuran 5 meter x 5 meter terletak di depan pintu masuk perumahan. Memiliki ukuran 30 x 19 meter, yang dimana sebagai fasilitas tempat makan yang terdiri dari gerai-gerai makanan yang menawarkan aneka menu variatif serta minuman dengan harga yang terjangkau. Food court juga dapat sebagai tempat untuk berkumpul dan bersosialisasi, serta menjadi wadah para pengusaha kuliner untuk mengembangkan usahanya. Di dalam perumahan ini juga terdapat sport center sebagai pusat kebugaran yang melayani banyak fungsi bagi individu dan komunitas. Memiliki masjid dengan ukuran 500 meter persegi dan memiliki 2 lantai. Sebagai penunjang inovasi, kita dirikan bank sampah dengan ukuran 30 x 12 meter yang berfungsi untuk mengelola sampah, kemudian memilah dan mendaur ulangnya, supaya menjadikan wilayah perumahan bebas dari sampah. Rumah tipe 3 memiliki luas tanah 100 meter persegi,
tipe 2 memiliki luas tanah 80 meter persegi. Rumah tipe 1 memiliki luas tanah 60 meter persegi.